Lagi teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di Auto 4K Gaming. Nah, kali ini saya bakal bahas pengalaman saya ya setelah saya beli Starlet ini. Ini sudah saya pakai sekitaran sebulanan. Jadi pertama saya beli itu masih nyaman, masih enak di gas ringan. Apalagi itu saringannya udah ganti open filter ya, harusnya responnya lebih mantap tarikannya. Nah, setelah beberapa saat yang lalu ya, gak nyampai seminggu, itu tiba-tiba mobilnya gak enak banget ya teman-teman. Dibawa jalan itu lepas gas nembak-nembak. Jadi dibawa jalan digas, dilepas gasnya tiba-tiba nembak-nembak gitu ya teman-teman. Nah, habis itu saya coba perbaiki ya, saya coba ganti busi. Mana tahu ya businya ada yang mati. Nah, jadi udah saya ganti businya keempat-empatnya. Saya pakai yang iridium. Awalnya yang biasa ya saya pakai untuk Avanza. Terus saya ganti dengan yang khusus Starlet yang busi iridium ya teman-teman. Sekarang kondisinya masih sama. Saya bawa jalan itu masih kadang berebet, kadang normal, kadang berebet, kadang normal. Nah, habis itu saya cek lagi, saya cek pakai multimeter atau multitester. Saya cek perkabelannya ini ya teman-teman, kabel businya ini kan ada yang udah saya ganti ya satu. Aslinya ini merah semua, ada 3, harusnya 4 ya. Nah, ini udah saya ganti satu. Ternyata di bagian ini kepala cok businya ini itu udah pecah-pecah ya teman-teman, udah retak-retak. Jadi dia ngeground teman-teman, nggak nyampai ke businya dia udah langsung ngeground duluan. Nah, jadi yang di sini teman-teman, setahu saya ya teman-teman, ini di bagian headnya ini biasanya ada pelindungnya untuk hawa panas supaya kabel businya ini nggak meleleh ya teman-teman. Nah, tapi ini udah nggak ada head businya. Terus dikasih anti panas seperti ini, kain anti panas, tapi tetap saja kurang optimal ya teman-teman. Walaupun dia sudah bisa meredamkan panas, tapi untuk jangka panjang ya pastilah kurang efektif. Nah, jadi apalagi posisinya ini di tengah-tengah ya teman-teman, di antara head apa ini namanya, head knalpot ini ya. Nah, ini kan di tengah-tengah teman-teman, ini panas banget di sini nih di dua ini. Jadi ini kedua busi ini rawan banget ini ininya, kepala businya ini untuk rusak ya teman-teman. Nah, jadi ini udah saya ganti satu, ini kebetulan masih normal. Yang 3-nya ini masih normal ya teman-teman. Yang ini saya lem sedikit karena dia udah mulai mengkerut, di sini udah mengkerut tapi belum pecah, masih bagus, makanya masih saya laban aja ini pakai laban hitam supaya mengurangi, setidaknya masih bisa lah dipakai ya teman-teman untuk menghemat biaya. Setelah saya ganti ini ya cok busi ini, saya pakai masih sama ya teman-teman, masih nyendat juga, kurang responsif juga. Jadi akhirnya ya saya buka lah delco-nya teman-teman. Ini saya buka, di dalamnya kan ada coil, ada CDI, ada rotornya juga. Nah, jadi setelah saya cek bersih-bersihkan itu, ternyata teman-teman, jadi kenapa saya kecek ini ya, kan kalau berebet itu biasanya pasti ada masalah ya teman-teman. Jadi bisa kita cek dari businya, itu kepala businya dicek dulu. Biasanya kalau yang normal itu ya nggak basah dan nggak hitam ya teman-teman, hitam basah gitu. Nah, kebetulan punya saya kemarin dia hitam terus dia basah. Apalagi ini ring pistonnya itu udah mulai kena ya teman-teman, yang nomor 1 udah mulai aus. Jadi
sering basah di nomor 1 karena apa namanya, sepertinya dari pemilik lamanya ini kurang perawatan, sering telat ganti oli, jadi ring pistonnya udah mulai aus yang nomor 1. Kalau untuk yang nomor lain itu masih kering ya teman-teman, cuma nomor 1 ini aja yang paling sering bermasalah. Tapi setelah beberapa saat yang lalu itu yang lainnya pun ikut basah teman-teman, bukan cuma yang nomor 1 aja. Makanya saya cek ke area pengapian ya di delco. Saya buka, saya bersih-bersihkan. Nah, ternyata teman-teman, untuk starlet itu teman-teman, ini kan delconya di samping ya teman-teman. Ada beberapa yang delconya posisinya berdiri gini. Jadi oli dari ruang mesin ini kalau posisinya seperti ini kadang masuk teman-teman ke dalam sini teman-teman. Kalau seal delconya itu dia ada 2 seal ya. Kalau seal delconya itu bocor atau udah getas ya, keras, itu oli pasti masuk, walaupun dikit-dikit, lama-lama jadi banyak juga ya teman-teman. Dia masuk ke sini, masuk ke apa namanya, ke dekat pemantiknya ya, di CDI nya. Nah jadi itu apinya kadang langsung ngeground teman-teman, nggak nyampai dia masuk ke dalam kabel-kabel ini teman-teman. Jadi dia langsung ngeground, jadi api yang ada di busi itu kadang nggak mati, dia nggak mau hidup. Nah jadi udah saya bersihkan, terus saya cek lagi. Alhamdulillahnya udah mulai berkurang ya teman-teman, udah mulai bisa dibawa jalan. Tapi kenapa ini baru teman-teman ya, kenapa saya ganti ininya, ini kepala apa namanya nih, kepala delconya, tutup delconya ini saya ganti ya teman-teman. Ini masih baru, bisa dilihat nih, baru nih. Ini yang lamanya, ini merek Denso. Nah ini saya ganti baru. Kenapa saya ganti baru? Jadi di sini kan ada rotor ya teman-teman. Rotornya itu kan apa, dari CDI masuk coil terus ke rotor. Rotor kan berputar ya teman-teman. Nah jadi nanti dia menyesuaikan dengan kabel businya. Nah di kepala delconya ini teman-teman, di tutup delconya ini kan ada besi ya teman-teman. Bentar, kelihatan ya, di dalamnya ini ada besi teman-teman, tuh besi yang 4 itu. Nah itu ternyata ada yang patah teman-teman, apalagi dilihat dari urutan ya teman-teman. Ini busi nomor 1 ya. Yang pertama, ring piston saya, mobil saya itu di bagian nomor 1 itu memang udah aus ya, sedikit makan oli, memang sedikit berasap mobilnya, tapi dia belum makan oli teman-teman. Masih dibilang olinya itu, saya cek dari apa, cek dari sini, olinya itu masih nggak berkurang-kurang, masih di high terus. Kalau berkurang pun cuma sedikit ya, dan asapnya juga nggak banyak-banyak banget, kecuali di pagi hari ya. Nah terus di sini saya cek itu ternyata ada yang patah. Ini bisa dilihat teman-teman, itu patah ya. Nah di tempat yang lain juga udah mulai karatan. Nah semenjak saya ganti tutup delco ini teman-teman, ini udah enak lagi teman-teman dibawa gasnya. Jadi saran saya nanti buat teman-teman semua, malah tahu ada yang kendalanya sama dengan saya, ini delconya dibersihkan aja. Kadang karena faktor umur itu sel delconya ini udah getas ya, udah keras, kadang oli masuk ke dalam, jadi di bagian CDI nya itu langsung ngeground teman-teman, nggak masuk ke sini, nggak masuk ke kabel busi. Dan dicek juga perangkat-perangkat lainnya, kalau ada hal sepele seperti ini teman-teman, ini kan payah terdeteksinya teman-teman kalau kita nggak teliti ya. Nah itu yang pertama, dia sering basah ya teman-teman. Biasanya kalau makan oli itu kan hitam ya teman-teman, tapi dia sering basah, berarti kan dia kadang gagal melakukan
apa ya, percikan api gitu ya, sering gagal, makanya dia basah. Anginnya ada, minyaknya ada, apinya nggak ada, makanya dia basah, makanya dia pincang kayak berebet gitu teman-teman. Nah, jadi ternyata salah satu penyebabnya itu ini teman-teman. Pas pula ini yang patah itu di nomor satu ya teman-teman, di nomor satu, busi nomor satu. Jadi di sini dia kurang untuk menghantarkan api listriknya ya ke dalam busi, jadi businya itu jarang hidup, jarang mantik gitu, makanya dia berebet teman-teman. Nah itu dia apa ya namanya, pengalaman saya ya setelah pakai Starlet ini saya pakai Starlet 95, ini 13 ya SEG, udah ada power steering, power window. Nah oke teman-teman, jangan lupa di share kalau kalian suka, dan di subscribe. Mana tahu ada kalian mau tanya-tanya juga, bisa chat di kolom komentar ya teman-teman.